Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Chakraparty 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. ये बिल्कुल गलत बात है दे रहे हैं। Di awal film diperlihatkan puluhan mahasiswa sedang melakukan sebuah demo di depan kampus mereka, di mana mereka hanya mempermasalahkan nilai salah satu mahasiswa bernama Chakravarti yang tinggi sekali. Mereka merasa tidak terima, yang kemudian mereka mengadu terhadap insinyur kampus yaitu Bumi. Pada saat itu mereka meminta kepada Bumi untuk memenuhi keinginan mereka. Jikalau tidak, ingin melihat demo besar-besaran yang mereka akan buat. Karena hanya itulah yang kemudian bisa membuat mereka tenang dan tidak mempermasalahkan nilainya Chakravarti yang selalu saja tinggi dan menduduki nomor yang pertama. Bumi kemudian menolak semua permintaan semua mahasiswa dan tidak mempermasalahkan tentang demo yang mereka lakukan. Karena menurut Bumi, semua orang mendapatkan nilai tinggi itu pasti adalah orang yang cerdas dan tidak seperti mahasiswa tersebut yang sudah dianggap bodoh. Karena mereka tidak ingin belajar untuk memperbaiki nilai serta menjadi lebih baik lagi. Akhirnya semua mahasiswa tersebut mengakhiri demo mereka dan lebih mengikuti perkataan Bumi yang sangat benar. Sebelum Chakravarti menjadi anak yang cerdas, Chakravarti dulunya adalah anak dari keluarga miskin yang hanya mengandalkan pekerjaan ayahnya yang gajinya tidak begitu besar. Di samping itu juga, Chakravarti selalu saja dimarahi oleh ayahnya karena selalu mendapat nilai yang sangat kecil, di mana ayahnya menginginkan Chakravarti selalu mendapat nilai yang sangat bagus. Karena ayahnya sangat ingin martabat keluarga mereka yang miskin dapat diangkat oleh Chakravarti. Ayahnya selalu saja membayangkan menjadi orang kaya yang berkehidupan cukup serta mapan. Kini ayahnya terkadang merasa malu dan risih akan hinaan orang-orang yang mengatakan bahwa ayahnya Chakravarti tidak bisa memberikan apapun untuk keluarga kecilnya, sehingga membuat ayahnya Chakravarti frustasi dan hampir saja bunuh diri. Beruntungnya ayahnya Chakravarti selalu mendengarkan ucapan istri tercinta yang mengatakan bahwa dalam kehidupan semuanya pasti membutuhkan sebuah proses. Ketika saat di kampus, terlihat Chakravarti telah dikagumi oleh teman-temannya serta murid baru yang senang karena Chakra selalu mendapat nilai yang tinggi. Pada saat itu Bumi telah mengumumkan peraturan yang baru yang telah ia buat demi memajukan kampusnya, serta mendidik siswa dan siswi agar mempunyai peningkatan yang luar biasa, di mana Bumi mengutamakan kedisiplinan yang menjadi patokan utama dalam kampus tersebut. Karena Bumi sendiri selalu disiplin dalam segala hal maupun di dalam kampus ataupun di luar kampus. Yang kemudian Bumi mewajibkan semua mahasiswa dan siswi untuk mengikutinya. Dan jikalau ada yang melanggarnya maka Bumi tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan mahasiswa atau mahasiswi tersebut. Selain itu juga Bumi akan menambahkan beberapa kegiatan yang bermutu sebagai sebuah pelajaran sampingan. Kini, Bumi sangat bangga sekali terhadap semua muridnya terutama Chakravarti yang mau mengikuti peraturan walaupun sangat terpaksa. Karena yang paling penting, Bumi senang ada yang mau didik oleh Bumi yang sangat keras. Sementara semua para siswa dan siswi hanya bisa mengikuti perkataan Bumi yang tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu-gugat. Pada suatu hari, Bumi dan jajarannya sedang memarahi dua mahasiswa yang telah melanggar aturan kampus. Yang kemudian mereka pun dimarahi oleh Bumi habis-habisan. Sampai-sampai Bumi mengatakan bahwa akan mengeluarkan mereka berdua yang tidak mengikuti perkataannya Bumi. Seketika kedua siswa tersebut memohon-mohon kepada Bumi agar tidak mengeluarkan mereka, di mana mereka tidak akan mendapatkan pelajaran dari Bumi yang mereka taati saat ini. Mereka juga sangat menyesal setelah melakukan hal yang sepele itu dan beresiko sangat tinggi. Namun Bumi tidak menanggapi mereka sama sekali, melainkan hanya membuang muka.
Kedua remaja itu pun menghadap kepada Cakra yang dipercaya dapat menyelesaikan masalah mereka berdua. Karena Cakra dipandang sangat cerdas dan pastinya akan dan dapat membantu mereka yang sedang dalam sebuah masalah yang besar. Akhirnya Cakra pun terpaksa membantu mereka berdua agar harga dirinya tidak turun di hadapannya mereka. Di malam harinya, Cakra dan temannya menyelinap masuk ke dalam kampus dan sudah berada di ruangannya Bumi. Di saat itu mereka sedang mencari-cari berkas mengenai Bumi, namun tidak menemukan juga. Beruntungnya mereka berdua berhasil membuka laptop milik Bumi, walaupun awalnya Cakra sempat mengoret-oret untuk menemukan kata sandinya. Dengan cepat, Cakra langsung mengotak-atik laptop tersebut untuk menemukan berkas-berkas Bumi yang membenarkan data milik dua siswa yang hendak ia keluarkan. Dan setelah itu pun mereka berdua langsung pergi dari sana dengan cepat tanpa membawa kertas yang terdapat tulisannya Cakra. Seiring berjalannya waktu, sekolah Cakra pun mengadakan sebuah acara yang memperbolehkan siswa lama dan baru bercengkrama. Yang pada saat itu Cakra memandangi salah satu siswi yang cantik dan sepertinya Cakra pernah melihatnya, di mana siswi tersebut bernama Angaya Karni yang merupakan teman lamanya pada saat ia remaja. Namun pada saat itu mereka berdua bertemu Angai nampak tidak mengenalinya dan malah mengejeknya. Karena semua perkataan semua siswa yang menilai baik Cakra itu sangat tidak sesuai dengan penampilannya. Sementara Cakra pada saat itu hanya bisa bersabar menghadapi teman lamanya itu yang dari dulu tidak pernah berubah sama sekali terkait sifatnya. Ketika Cakra sedang remaja, Cakra malah semakin nakal dan selalu dimarahi oleh guru yang masuk ke dalam kelasnya. Di mana Cakra tidak memiliki sopan santun terhadap temannya, bahkan guru yang ia anggap sebagai patung. Seketika gurunya pun langsung menghukum Cakra untuk berdiri di depan kelas sampai jam pelajarannya itu habis. Dan pada saat itulah Cakra bertemu dengan Angai yang menjadi murid pindahan yang bertempat di kelas yang berbeda. Sekilas Cakra langsung mempunyai perasaan cinta di saat pandangan yang pertama. Karena di saat itu Angai telah melelehkan hatinya Cakra dengan kecantikannya yang sangat luar biasa. Setelah kedatangan Angai di sekolah tersebut, nampak Cakra selalu saja mengejar-ngejar bahkan selalu menggodanya walaupun di dalam sebuah kelas. Sampai-sampai Cakra rela bolos kelas, hanya ingin melihat Angai yang sedang belajar dengan sangat anggun. Hingga pada akhirnya Angai pun memarahi serta mengatakan kepada Cakra bahwa ia sangat terganggu sekali akan kehadirannya Cakra. Sontak Cakra langsung merasa sakit hati karena wanita yang akhir-akhir ini telah ia cintai malah kemudian menusuk dari belakang dengan cara yang sakit yang sangat luar biasa. Dan semenjak itulah Cakra menjadi cemberut serta tidak lagi mengganggu Angai. Pada saat ujian sekolah bermula, Angai mencoba untuk meminta maaf kepada Cakra yang kebetulan mereka berdua satu bangku. Sementara itu Cakra tidak merespon sama sekali karena masih kecewa terhadap ucapannya di waktu itu. Angai kemudian mencoba untuk menarik perhatian Cakra dengan memberikan beberapa kode yang menunjukkan bahwa Angai sedang sakit. Seketika Cakra pun langsung meresponnya dan tidak lagi memikirkan perasaan kesalnya tersebut. Angai kemudian merasa sangat senang sekali karena Cakra tidak lagi kecewa terhadap dirinya. Namun pada saat itu Cakra telah dihukum oleh gurunya karena Cakra tidak sengaja mengambil kertas ulangan milik temannya. Alhasil Cakra pun langsung dihukum habis-habisan oleh gurunya karena selalu saja nakal dan tidak mentaati peraturan. Sedangkan di satu sisi Angai merasa kasihan terhadap Cakra yang selalu saja kena pukul oleh sebuah rotan dengan sangat kuat. Yang kemudian Angai pun menawarkan diri untuk menjadi sahabat karib untuk selamanya. Selama Cakra menjalin persahabatan dengan Angai, mereka berdua nampak mesra di setiap harinya dan selalu melakukan apapun secara bersamaan dan penuh kegembiraan. Sampai-sampai Angai sendiri yang terbawa suasana dan menyatakan cintanya terhadap Cakra. Di saat itu Angai juga berterima kasih terhadap Cakra yang sudah menjadi teman yang setia dalam hidupnya. Bahkan sampai saat ini telah membuat Angai sampai mempunyai perasaan cinta terhadap Cakra. Dan tiba-tiba saja ayahnya Cakra tidak sengaja lewat di sisi mereka kemudian berhenti karena telah melihat Cakra bersama dengan seorang wanita yaitu Angai. Dan seketika ayahnya Cakra langsung mengambil buku yang dipegang oleh Angai yang terdapat ungkapan cintanya. Ayahnya Cakra kemudian langsung pergi ke kantor polisi untuk mengadukan kepada ayahnya Angai bahwa putrinya telah menjalin hubungan cinta dengan Cakra. Sedangkan ayahnya Cakra belum memperbolehkan putranya untuk cinta-cintaan karena di usia remaja harus memperbanyak belajar dan belajar agar nantinya menjadi orang yang sukses. Dan di saat itulah ayahnya Angai mulai membenci Cakra. Dan ayahnya yang sudah membuat putrinya Angai menjadi patah hati dan terus-terusan bersedih.
Di kantor utama kampus, terlihat Bumi beserta rekan-rekannya sedang mengadakan sebuah rapat yang pada saat itu telah membahas mengenai data kampus yang terbukti bahwa ada yang mengotak-atiknya. Namun Bumi sendiri belum mengetahui siapakah pelakunya, sementara Bumi telah menemukan sebuah buku yang terdapat tulisan melibatkan namanya. Bumi sangat yakin sekali bahwa orang tersebut ingin membuka kata sandi laptop ini. Selain itu juga, Bumi mengatakan bahwa orang yang berhasil membukanya adalah orang yang sangat luar biasa dan juga cerdas. Bumi kemudian memerintahkan semua rekan-rekannya untuk mencocokkan tulisan tersebut dengan tulisan semua siswa yang belajar di sana. Dan tak lama kemudian mereka akhirnya menemukan tulisan yang sama persis, yaitu milik Cakra. Sontak Bumi pun merasa tidak percaya bahwa sekelas Cakra mempunyai keberanian yang tinggi untuk melakukan tindakan tersebut. Dan setelah itu mereka langsung mendatangi Cakra untuk dimintai penjelasan mengenai masalah tersebut. Sedangkan di satu sisi semua siswa dan siswi mengadakan acara yang sangat meriah dengan membebaskan untuk memakai kostum kesukaan yang mereka mau. Pada saat itu seorang laki-laki telah menggoda Angai yang sedang asik berbincang-bincang dengan temannya. Angai kemudian merasa risih karena di malam pesta tersebut ada saja yang membuatnya tidak nyaman. Dan seketika pria tersebut langsung jatuh tersungkur dan ternyata telah dihajar oleh Cakra yang merasa tidak suka bahwa Angai diganggu. Cakra kemudian menghabisi pria tersebut dan teman-temannya yang melawan Cakra. Hingga pada akhirnya beberapa remaja laki-laki itu pun melarikan diri karena takut terhadap Cakra yang sudah marah besar. Di saat itu seketika suasana berubah menjadi menegangkan, di mana Bumi langsung menghampiri Cakra yang baru saja melakukan sebuah pelanggaran. Namun pada saat itu Cakra tidak takut sama sekali, melainkan malah menunjukkan wajah songongnya di hadapan Bumi. Bumi kemudian meminta Cakra untuk mengakui kesalahan yang telah ia berani membuka laptopnya tanpa seizin. Berani-beraninya lagi, Cakra sudah mengotak-atik database kampusnya yang membuat semua rekan-rekannya merasa sangat kesal. Seketika Cakra pun langsung menanggapinya dengan tanpa rasa bersalah sama sekali, di mana Cakra mengatakan bahwa ia melakukan itu semua demi bisa membantu teman-temannya. Dan setelah itu, Bumi pergi dari hadapannya Cakra yang masih menantangnya. Yang kemudian Bumi hanya bisa memaklumi Cakra yang berlagak pintar kemudian mencoba menantang dirinya. Bumi kemudian berasumsi bahwa ia tidak akan membiarkan Cakra hidup tenang sampai rasa kesalnya Bumi terhadapnya hilang. Di samping itu Bumi mengadukan hal tersebut kepada manajer kampus tersebut karena ia tidak bisa mempunyai solusinya. Bumi kemudian mengatakan semua mengenai keputusan Cakra, di mana Bumi ingin memutuskan bahwa ia akan mengeluarkan Cakra karena sudah melewati batas peraturan, sehingga membuat Bumi kewalahan dan tidak mampu dalam menanganinya. Namun manajer Bumi malah mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan Cakra, melainkan manajernya malah menyalahkan Bumi yang tidak becus dalam menjalani pekerjaannya. Sampai-sampai database kampus dapat dibuka oleh mahasiswa mereka sendiri, yang kemudian manajernya pun menyerahkan semuanya kepada Bumi. Karena tidak ingin mengambil pusing, sontak Bumi pun kecewa dan percuma telah melaporkan hal tersebut yang hanya membuang-buang waktu saja. Sedangkan di satu sisi Angai dan ayahnya sedang menonton film di bioskop. Di sana Angai merasa sangat bahagia karena ayahnya selalu ada di sampingnya untuk menjadi pelindung Angai setiap saat. Seketika Angai merasa bahwa ia ingin merasakan masa lalu bersama ibunya di saat menonton sebuah bioskop bersama-sama. Namun pada saat ini Angai sudah tidak bisa merasakan itu lagi karena ibunya sudah tidak di sisinya. Dan hanya ayahnya yang menjadi teman seumur hidupnya, dan seketika beberapa foto masa lalu Angai dan ayahnya pun muncul di layar bioskop yang meninggalkan banyak sekali kenangan. Kemudian ayahnya menanggapinya pun ikut terharu setelah melihat itu semua. Dan ternyata Cakra Fatilah yang telah menayangkan itu semua sebagai ungkapan minta maaf. Karena di waktu itu ayah Cakra telah melakukan sebuah kesalahan yang membuat Angel bersedih dan tidak lagi mau bertemu dengan Cakra. Angai kemudian berterima kasih karena Cakra sudah banyak membantunya, walaupun Cakra itu adalah orang yang sangat ngeselin menurut Angai. Ketika di kampus, Cakra dan Angai dikumpulkan di tengah-tengah para siswa dan siswi kampusnya tersebut. Yang kemudian Bumi menunjukkan sebuah foto yang melibatkan Cakra dan Angai sedang bermesraan. Bumi juga menyatakan bahwa mereka berdua telah melanggar peraturan yang telah diterapkan kampus tersebut. Sontak Cakra dan Angai pun berdua tidak pernah melakukan hal tersebut lagi. Bahkan mereka juga sangat jarang sekali untuk bertemu, apalagi berdua-duaan dengan sangat mesra. Angai kemudian memohon-mohon kepada Bumi agar tidak mengeluarkan mereka berdua yang tidak bersalah sama sekali, karena mereka masih ingin melanjutkan pendidikan sampai menjadi orang yang sukses. Namun Bumi tidak menanggapinya apapun dan masih tetap mengokohkan keyakinan bahwa ia akan menindaklanjuti mereka berdua.
Di malam harinya, terlihat puluhan mahasiswa lagi-lagi mengadakan sebuah demo besar-besaran di depan pintu kampus. Mereka bersorak-sorai meminta kepada bumi untuk melepaskan hukumannya Cakra dan Angai, di mana Cakra menurut mereka menjadi sebuah idola yang membuat mereka semangat dalam belajar. Mereka tidak ingin jikalau Cakra dikeluarkan dari kampus tersebut. Puluhan mahasiswa tersebut kemudian bersama-sama meminta kepada bumi untuk melupakan semua masalah itu. Dan jikalau bumi tidak ingin mencabut masalahnya, maka mereka semua akan ikut keluar. Hingga akhirnya bumi pun mengiyakan permintaan mereka yang padahal bumi tidak akan pernah membebaskan Cakra dalam hukuman tersebut. Di mana bumi akan terus membuat Cakra menjadi menderita, kemudian mengakui kekalahannya di hadapan bumi. Dan setelah itu pun bumi akan merasa tenang, kemudian malu menjalankan tugasnya sebagai seorang insinyur di kampus tersebut yang akan mendidik kedisiplinan terhadap murid-muridnya. Keesokan harinya, terlihat bumi mempunyai sebuah masalah, sebuah kejutan yang sangat besar, di mana bumi telah dihadapkan dengan Cakra dan Angai kepada kepala kampus yang terkenal tegas dan bijaksana. Di sana bumi langsung mengadukan semuanya mengenai kelakuan kedua muridnya yang telah melanggar hukum peraturan. Bumi juga menunjukkan sebuah foto kemesraan mereka berdua yang kemudian membuat kepala kampus geleng-geleng kepalanya. Sementara Cakra juga tidak mau kalah, di mana Cakra langsung menunjukkan sebuah foto bumi yang sedang bermesraan dengan asisten wanitanya. Sontak kepala kampusnya tambah kaget setelah mengetahui kelakuan bawahannya yang tidak mencontohkan hal yang baik. Pada saat itu bumi langsung menjelaskan semua bahwa ia dan asistennya tidak pernah melakukan itu semua. Dan mungkin saja itu hanyalah sebuah rekayasa. Sedangkan Cakra pun terus-menerus meyakinkan kepala kampusnya agar mempercayai kelakuan bumi ketika berada di belakang. Hingga pada akhirnya kepala kampus pun langsung pergi dan tidak ingin lagi mendengarkan alasan ekonomi. Dan setelah itu pun semua siswa dan siswi menari bahagia di tengah-tengah hujan karena Cakra telah kembali di kampusnya. Di tengah-tengah kebahagiaan mereka semua, tiba-tiba saja ayahnya Cakra menghampiri Cakra dengan rautan wajah yang sangat mengerikan. Ayahnya kemudian memarahi Cakra yang sudah melakukan hal buruk sehingga membuat ayahnya tambah malu. Ayahnya kemudian mengatakan bahwa ia tidak pernah berharap putranya akan menjadi seorang yang merusak harga diri orang lain, di mana ayahnya selalu mengajarkan hal-hal yang baik karena dengan kebaikan Cakra akan mendapatkan hikmah serta kebermanfaatan. Kini ayahnya benar-benar sangat kecewa terhadap Cakra yang sudah membuat ayahnya malu. Sementara Cakra nampak kebingungan karena ia tidak bisa membantah ayahnya sendiri ketika sedang menasehatinya. Cakra kemudian menerima semua perkataan ayahnya yang mungkin saja akan membuat Cakra menjadi lebih baik lagi. Keesokan harinya, Cakra yang nampak bahagia langsung menghampiri bumi. Cakra kemudian meminta maaf serta mengakui semua kesalahan di mana telah memikirkan egonya sendiri. Cakra juga berjanji bahwa ia tidak akan pernah melakukan hal tersebut lagi yang menurutnya itu adalah perilaku yang tercela. Sontak, bumi pun ikut senang karena Cakra sudah mengakui semua kesalahannya di hadapan bumi langsung. Bumi kemudian mengajak Cakra ke dalam ruangan yang sudah terdapat sebuah siswa. Di sana bumi memuji-muji Cakra yang sudah berubah total dan tidak lagi membuat masalah dengannya. Bumi kemudian menyatakan serta mengakui bahwa Cakra memanglah siswa terfavorit di kampus tersebut. Yang kemudian Cakra akan menjadi contoh yang lainnya agar bisa menjadi baik seperti Cakra. Namun, sebelum bumi mengatakan semuanya tentang kebaikan Cakra, Cakra terlebih dahulu menyelesaikan beberapa tugas yang akan diberikan oleh semua rekan-rekannya bumi. Yang kemudian Cakra akan dinyatakan sebagai siswa teladan serta berprestasi jikalau berhasil menyelesaikan semuanya dengan nilai yang sangat baik. Seketika Cakra pun langsung menyetujui hal tersebut karena ia ingin semua orang tunduk patuh terhadapnya termasuk bumi dan rekan-rekannya. Di samping itu Cakra telah mengumpulkan semua mahasiswa dan mahasiswi untuk merencanakan sesuatu. Cakra kemudian meminta kepada semuanya agar bisa mengikuti apa yang akan diperintahkan oleh Cakra sendiri. Cakra hanya percaya kepada mereka semua dan hanya merekalah yang dapat menjalankan misinya dengan sangat mudah. Yang kemudian semua mahasiswa dan siswi mengejar-ngejar semua guru mereka dengan alasan agar mereka bisa mendapat nilai yang sangat tinggi seperti Cakra. Terlihat belasan guru di sana merasa kewalahan setelah dikejar-kejar oleh murid-murid mereka yang terus-menerus memaksa agar bisa mempelajari mereka. Sehingga di hari itu juga semua guru-guru di sana langsung mengajukan surat pengunduran diri karena mereka tidak kuat untuk menghadapi semuanya. Seketika bumi pun langsung bertindak sesegera mungkin dan menghentikan Cakra yang sepertinya sedang mempermainkan mereka semua. Yang kemudian bumi sendirilah yang ingin menyelesaikan semuanya sendirian. Karena saat ini Cakra belum juga merasa kapok untuk mempermainkan semua orang. Di waktu istirahat Cakra mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada teman-temannya yang sudah banyak sekali membantu dirinya.
Cakra kemudian menawarkan mereka untuk membuat sebuah film adegan yang sangat seru, di mana Cakra sendiri akan menjadi sutradara sekaligus penulis naskah film tersebut. Pastinya film yang akan mereka tayangkan akan membuat mereka semua mendapatkan untung, kemudian menjadi sangat kaya raya dengan seketika. Dan setelah itu pun Cakra beserta yang lainnya langsung membuat beberapa adegan asli yang berhubungan dengan Bumi dan rekan-rekannya. Sementara teman-teman Cakra telah merekam semuanya dan nampak asli, walaupun semua itu hanyalah sandiwara. Hingga akhirnya Cakra pun berhasil mendapat rekaman setengah film, yang kemudian ia akan melanjutkan beberapa adegan yang berhubungan dengan Cakra langsung yang menjadi tokoh utamanya. Beberapa hari kemudian, Cakra nampak begitu senang karena filmnya hampir selesai. Yang kemudian Cakra berencana ingin melibatkan Bumi di dalam beberapa adegan yang menegangkan itu. Karena dengan itulah film yang mereka buat akan ditonton banyak orang serta mendapat like yang sangat banyak. Selain itu juga Cakra ingin mempermainkan Bumi di hadapan semua siswa. Karena di waktu itu ia telah membuat dirinya malu hingga ke ubun-ubun. Cakra kemudian mengajak semua teman-temannya untuk menyusun sebuah adegan film terakhirnya tersebut, di mana Cakra benar-benar ingin membuat film tersebut sangat luar biasa. Di malam harinya Cakra baru saja sampai di kosan teman-temannya. Di saat itu Cakra terkejut setelah melihat teman-temannya babak belur seperti dipukuli oleh orang-orang. Cakra kemudian langsung menemui teman sebelah kamarnya yang mereka anggap sebagai musuh. Di tengah-tengah pertengkaran Cakra dan teman-teman sebelah kamarnya itu, tiba-tiba saja Bumi dan semua mahasiswa kampus tersebut langsung berkumpul dengan memandangi Cakra yang telah membuat onar. Bumi kemudian mengatakan bahwa inilah saatnya di mana ia bisa mengeluarkan Cakra dengan beberapa bukti yang sangat kuat. Karena akhir-akhir ini Cakra selalu membuat sebuah masalah yang melibatkan teman-temannya. Seketika, Cakra pun langsung menodongkan sebuah pistol ke arah Bumi yang ternyata itu adalah adegan yang terakhir mereka. Sementara teman-temannya sibuk merekam dan mempersiapkan rencana yang lainnya. Namun pada saat itu salah satu temannya Cakra berlari ke arah Cakra untuk mengambil pistol yang dipegang oleh Cakra, yang ternyata itu adalah pistol yang asli. Dan naasnya teman Cakra pun malah terkena tembakan yang telah diarahkan kepada Bumi. Cakra pun merasa menyesal karena telah melakukannya dan kini ia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sementara itu Bumi memohon-mohon kepada Cakra agar tidak menembaknya juga, di mana tidak akan ada lagi yang memimpin semua mahasiswa di kampus tersebut dalam belajar. Bumi juga mengatakan bahwa ia telah bersalah dalam semua hal karena ia sangat tidak suka terhadap Cakra. Di samping itu temannya Cakra yang telah tewas pun bangun kembali karena adegan mereka sudah selesai. Sontak Bumi pun merasa malu karena sudah ditipu habis-habisan oleh Cakra yang sangat cerdas dan juga licik. Bumi merasa tidak terima karena harga dirinya sebagai insinyur di kampus tersebut telah diinjak-injak oleh Cakra. Yang kemudian Bumi pun hendak menghajar Cakra yang sudah berani-beraninya mempermalukan Bumi. Namun di saat itu Bumi malah terpleset darah mainan mereka yang menyebabkan Bumi terjatuh dan tulang lehernya patah hingga membuat dirinya terkapar dan tak berdaya. Seketika suasana pun berubah menegangkan, di mana darah bercucuran dari kepala Bumi yang membentur lantai dengan sangat kuat. Alhasil, Bumi pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Sementara Cakra dan teman-temannya merasa bersalah karena mereka telah membuat Bumi menderita. Walaupun rencana awal mereka tidak seperti itu, namun endingnya menjadi kenyataan. Setibanya Cakra di rumah, Cakra langsung dimarahi oleh ayahnya yang di saat itu pun telah membakar laptopnya serta buku-buku panduan cara membuat film. Ayahnya sangat kecewa karena putranya telah menyebabkan banyak masalah di dalam kehidupannya. Padahal ayahnya dulu bermimpi bahwa Cakra akan tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua serta baik budi pekerti. Kini ayahnya sangat kecewa karena Cakra telah mengorbankan banyak orang hanya karena ingin membuat sebuah film saja. Yang kemudian ayahnya pun tidak akan pernah memperhatikan Cakra lagi, lalu akan membiarkannya begitu saja. Karena Cakra tidak mengikuti apa yang telah dikatakan oleh ayahnya sampai saat ini. Setelah itu Cakra yang bersedih pergi menemui Angai dan teman-temannya mengenai filmnya, di mana mereka bingung ingin melanjutkan atau memberhentikannya. Karena jikalau mereka memberhentikannya, maka semua tenaga yang telah mereka keluarkan sangatlah sia-sia dan tidak mendapatkan hasil apapun. Dan jikalau mereka melanjutkan filmnya, itu maka kemungkinan besar mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Teman-temannya kemudian menasehati Cakra bahwasanya mereka semua orang itu pasti akan mempunyai kesalahan. Dan pastinya setiap orang yang bersalah akan meminta maaf dan pasti akan dimaafkan. Di satu sisi juga teman-temannya berencana ingin membereskan filmnya tersebut, kemudian meminta maaf kepada semua orang yang telah mereka sakiti ataupun celakai. Akhirnya Cakra pun mengikuti saran teman-temannya untuk maju bersama-sama. Setelah itu Cakra dan teman-temannya pun melanjutkan rekaman film mereka dengan menambahkan beberapa adegan yang melibatkan ayahnya Angai yang berperan sebagai ayahnya yang bijaksana.
Terlihat mereka semua nampak senang dan berhasil melanjutkan filmnya dengan bantuan beberapa orang terdekatnya. Di samping itu juga Bumi yang sudah sembuh melihat rekaman film mereka yang membuat seketika tersentuh, di mana Cakra dan teman-temannya sudah tumbuh dewasa, sudah bisa mengembangkan sebuah film yang sangat menarik serta menyayat hati. Bumi kini merasa sangat bangga terhadap kreativitas mereka walaupun awalnya Bumi telah mengalami tragedi yang sangat mengerikan. Namun kini Bumi telah memaafkan semuanya tanpa mengungkit-ungkit lagi. Setelah semua filmnya sudah selesai, Cakra dan teman-temannya kemudian menayangkan film tersebut di sebuah bioskop terbesar di Chennai. Di sana, semua penonton nampak senang dan kagum terhadap film yang mereka buat, di mana film itu telah menyentuh hati mereka, di mana semua penonton telah memberikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Cakra sebagai apresiasi sebuah karya yang berbentuk film yang mengandung banyak arti. Pada saat itu Cakra pun menyampaikan beberapa pesan atas keberhasilan dalam membuat film tersebut bersama teman-temannya. Bahwasanya Cakra sangat senang walaupun banyak sekali rintangan yang harus mereka lewati yang melibatkan keluarganya, yang saat ini ia belum juga mendapat maaf dari ayahnya yang menginginkan putranya menjadi orang yang berguna bagi semua orang. Karena di saat itu Cakra telah melakukan sebuah kesalahan yang mungkin membuat ayahnya kecewa. Cakra juga memberikan pesanan untuk semua anak agar senantiasa mengikuti perkataan orang tua yang selalu mengarahkan ke jalan yang benar. Selain itu juga Cakra akan berjuang untuk menjadi anak yang baik, selalu memberikan kebaikan serta kebahagiaan bagi keluarganya. Ketika di kampus, Cakra pun menghadap ke ruangannya Bumi untuk meminta maaf atas kesalahannya di waktu itu. Cakra benar-benar tidak habis pikir bahwa endingnya akan menjadi separah itu yang kemudian membuat Bumi mengalami sebuah kecelakaan. Seketika Bumi yang bahagia pun langsung memaafkan Cakra yang tidak sengaja melakukan hal tersebut. Bumi juga mengakui bahwa ia juga bersalah dalam mengekang semua mahasiswa termasuk Cakra. Kini Bumi baru menyadari bahwa semua remaja harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan bakat-bakat terpendam mereka. Bumi juga merasa bangga terhadap Cakra yang sudah mengangkat nama kampusnya yang sangat tinggi, yang kemudian Bumi beserta rekan-rekannya akan memberikan sebuah hadiah istimewa sebagai tanda terima kasih atas kerja keras Cakra dan teman-temannya. Sontak Cakra pun langsung terharu dan berjanji bahwa ia akan berkembang lebih maju lagi agar ia bisa menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang banyak. Sepulangnya Cakra di rumah, Cakra juga meminta maaf kepada ibunya, namun belum berani menghadap kepada ayahnya yang kini sedang sakit. Cakra merasa bersalah sekali karena dari dulu tidak mengikuti apa kata ayahnya. Cakra sebenarnya ingin membuat sebuah kejutan untuk ayahnya atas hasil kerja kerasnya saat ini. Karena Cakra sudah menganggap ayahnya sebagai pahlawan yang selalu menjaga serta menyayangi Cakra yang selalu membutuhkan bimbing dari seorang ayah. Di samping itu ibunya menyatakan bahwa ayahnya di waktu Cakra masih bayi pernah berharap bahwa putranya itu akan mengangkat derajat keluarganya, di mana pada saat itu kehidupan mereka miskin dan selalu dihina oleh orang-orang. Alhasil ayahnya pun merawat Cakra dengan sepenuh hati dan tak lupa memberikan beberapa arahan yang baik agar terciptalah seorang anak yang teladan. Seketika, Cakra pun langsung menangis bangga atas perjuangan seorang ayah yang merawatnya hingga sebesar ini. Sontak Cakra pun langsung duduk termenung sembari menyesali semuanya karena ia belum juga meminta maaf kepada ayahnya yang kini sudah meninggal. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Cakrawati. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Saya selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.